Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian, Saat Ku Berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah penolong yang setia, setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena kami tahu Tuhan, Kau yang bersama dengan kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Tuhan, hanya Yesus. Yesus, Dia penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Tuhan. Kami berserah Tuhan. Hanya Yesus, Dia penolong yang setia. Setia. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita percaya bahwa Dialah Yesus, satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kami percaya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkah. Takut. Tidak kami bimbang Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami selalu beserta dengan Kamu. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau sanggup Tuhan pulihkan setiap hidup kami. Ku berserah, kami percaya Tuhan, hanya Yesus. Ku percaya hanya Yesus, Dia penolong yang setia. Oh setia, Kau
sanggup Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Ku berserah. Oh, ku percaya hanya Yesus, Dia penolong yang setia. Setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang sanggup Tuhan. Kau sanggup pulihkan setiap hidup kami. Pulihkan hidupku. Ku berserah. Kami percaya hanya Engkau Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik. Kau memberikan selalu yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini juga kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Oh, ku berserah. Kau percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, setia. Haleluya. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Ku percaya hanya Yesus, Dia penolong, penolong yang sambil mengangkat kedua tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Ku berserah. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Kami berserah. Ku berserah. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, kami adalah Tuhan yang setia. Bagaimana kami membalas kasih setia-Mu Tuhan? Itulah kehendak-Mu bagi kami untuk juga setia kepada Engkau. Setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus penolong dan menyembuhkan yang sakit. Kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami di hari-hari ini. Asalkan kami tahu apa yang harus kami lakukan terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah buat kami semua. Kami siapkan hati kami untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang sangat cerah tapi panas ya. Harapan saya bukan hanya cuacanya yang panas, tapi roh kita juga berapi-api
dengan Tuhan. Ya, hari ini saya akan berbicara dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai 13. Ini adalah jemaat Philadelphia. Ini jemaat yang paling tinggi rohaninya di dalam 7 sidang jemaat. Dia diapit oleh Laodikia dan diapit oleh jemaat Sardis. Ya, inilah jemaat Philadelphia yang sangat diakui oleh Tuhan dan dijanjikan luar biasa. Ya, akan menjadi mempelai wanita dan diam ada di kitab kehidupan namanya. Ya, dan juga dia akan menjadi sokokuru di kota Allah, kota Yerusalem baru. Saudara, itu yang kita tuju. Yerusalem baru, bukan dunia. Di dalam pendalaman Alkitab hari Kamis yang lalu saya katakan dunia sedang lenyap, kata Injil surat 1 Yohanes, tapi dunia nanti akan lenyap. Lenyap artinya tidak ada bekas. Hilang lenyap dunia ini. Yang ada nanti langit dan bumi yang baru, di mana di situ hanya ada kebenaran. Oleh karena itu orang Kristen harus jadi orang benar. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, hidup benar, kita tidak menghuni langit dan bumi yang baru. Sedangkan langit dan bumi yang baru itu pasti, kata Tuhan, untuk menggantikan langit bumi yang lama yang penuh dengan dosa. Ini akan tidak ada bekas. Jadi saudara, fokuslah bukan pada yang kelihatan langit bumi yang ada sekarang. Saudara harus beriman untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Ya, langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Akhir daripada kehidupan kita jadi mempelai wanita Tuhan ada di dalam kota ini. Kotanya mempelai Yerusalem baru. Ke situ kita berjuang. Bukan dunia. Ya, jangan dunia ini menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak melarang orang mencari nafkah. Rasul Paulus mengatakan kalau orang malas kerja, tidak suka kerja, jangan dikasih makan. Artinya semua orang harus mencari nafkah. Tapi kalau kita malas cari nafkah, cuma mengharapkan orang lain, maka kita disebut orang yang tidak perlu dikasih makan. Rasul Paulus bilang, cari nafkah boleh, tapi jam-jam hubungan dengan Tuhan itu tidak boleh ditiadakan. Ya, jam-jam ibadah, jam-jam melayani, jam-jam doa, jam-jam baca Alkitab. Kenapa orang Kristen tidak bertumbuh? Imannya tidak bertumbuh, pengharapannya tidak bertumbuh, kasihnya tidak bertumbuh, karena melalaikan satu hal, melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Jadi hari ini kita dengar apa yang terbaik daripada jemaat Philadelphia dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Silakan dibaca. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah ini, Namun engkau menuruti firmanku. jemaat ini kekuatannya tidak seberapa. Artinya tidak punya karunia-karunia Roh Kudus yang begitu ya hebat-hebat seperti jemaat lain, punya nama besar seperti jemaat Sardis. Ya. Tetapi yang istimewa apa kita belajar dari jemaat ini? Baca terus dulu. Namun engkau menuruti firmanku, Nah. dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini yang Tuhan lihat.
menuruti firman-Ku. Menuruti firman-Ku. Itu diucapkan 2 kali. Ya. Terus Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. ya, Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan izinkan ada gangguan iblis, ada gangguan percobaan. Tapi hebat ini, jemaat ini, menuruti firman-Ku. Ayat 10, baca lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku. Ini Tuhan yang puji, Tuhan yang katakan, karena engkau menuruti firman-Ku, menuruti firman-Ku. Ya. Kalau Tuhan yang bilang itu sudah betul. Kalau manusia atau kita sendiri ngomong belum tentu. Ya, terus Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ya. atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi nanti luar biasanya bumi langit goncang ini. Ya, saya katakan seminggu kurang lebih. Ya, di Tagulandang sana gunung muntah. Ya, asap, debu. Itu saja sudah membuat manusia tidak berdaya. Macet, pesawat tidak bisa flight. Jadi manusia ini tidak ada apa-apanya sebetulnya. Kalau kita mau lihat keadaan kita, tidak ada apa-apa. Jadi kita mau sombong apa? Ya, nggak ada apa-apa. Ya, terus dibaca dulu sampai selesai. Aku datang segera. Ya, Peganglah apa yang ada padamu, ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. ya, Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, ya, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, ya. yang turun dari sorga dari Allahku, Ya. dan namaku yang baru. 7 jemaat semuanya Tuhan katakan barang siapa menang. Jadi kita harus keluar sebagai pemenang. Ya, seperti jemaat Philadelphia, dia menghuni Yerusalem baru. Itu tujuan. Ya, kekristenan bukan dunia. Korintus mengatakan kalau pengharapan kita cuma perkara dunia saja, di dunia ini saja kepada Kristus, kita ini manusia paling malang, paling celaka. Cuma perkara dunia. Ya. Jangan perkara dunia menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita sangat rugi. Ya. Karena itu saya sudah bersaksi banyak kali bagaimana ketika saya menjadi manusia lahir baru, mendapat kemurahan Tuhan, diubahkan Tuhan. Enggak ada yang bisa menghalangi saya untuk ibadah. Tidak ada urusan pribadi, urusannya orang, urusan apa, tidak bisa menghalangi saya ke tempat ibadah. Karena saya ingat selalu ibadah itu mendatangkan keuntungan sekarang sampai yang akan datang. Bukan hanya sekarang, sampai masa akan datang. Ya, ibadah itu jangan diabaikan, melayani Tuhan itu ibadah. Ya. Di dalam 1 Timotius kita baca, ya, Alkitab mengatakan latihan jasmani itu sangat terbatas. Ya. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, Ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, ya, karena mengandung janji, Ya. baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. jangan olahraga itu menghalangi kita beribadah. Jangan olahraga menghalangi kita untuk kependalaman Alkitab. Jangan ada hal-hal yang menghalangi kita ke ibadah doa. Karena ibadah itu mendatangkan untung, berkat,
hari ini, bahkan sampai yang akan datang. Kalau olahraga itu terbatas gunanya. Ya, paling orang olahraga itu masih muda. 15, 20 tahun, 25 tahun, ya 30 tahun. Tapi satu waktu tidak bisa lagi. Ya, seperti saya mau olahraga seperti dulu tidak bisa. Dulu saya masih muda, main basket, main tenis. Ya, itu olahraga saya, main tenis, main basket. Tapi sekarang suruh main tenis, main basket mana bisa? Kan terbatas. Ya toh, bahkan tidak jarang orang mati di lapangan olahraga. Tapi ibadah itu untungnya sampai hidup yang akan datang. Mana itu? Yerusalem baru. Ke arah situ kita dituntun oleh Tuhan. Kalau saya baca di Alkitab, kitab Wahyu ini, Wahyu 2, Wahyu 3, khususnya 7 jemaat, itu semuanya awalnya dimulai malaikat jemaat. Coba kita baca ya. Wahyu pasal 2 ayat yang Wahyu pasal yang kedua ayat pertama, tolong dibaca. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Tuliskan pada malaikat jemaat di Efesus. Ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya, lanjut ayat pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya, tadi ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Terus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Malaikat jemaat. Jadi firman Tuhan itu datang kepada malaikat jemaat lebih dahulu. Siapa malaikat jemaat? Malaikat itu tugasnya apa? Melayani. Tugasnya malaikat itu melayani. Melayani, bukan bos, bukan memerintah. Ya, tapi memohonkan kesediaan saudara membantu pelayanan, bukan perintah, bukan jadi tukang-tukang perintah, bukan jadi tunjuk-tunjuk. Firman Tuhan datang kepada kita lebih dahulu, lalu kita renungkan bagaimana hidup kita, dan kemudian kita sampaikan kepada jemaat apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi seorang pemimpin rohani, seorang gembala harus lebih dahulu mengerti. Harus lebih dahulu Tuhan, saya lebih dahulu. Berat itu. Jemaat dituntut hukuman 1 tahun. Ya, mungkin pendetanya suatu umur hidup, seumur hidup. Mungkin 10 tahun, ya kalau salah. Jadi jangan ada gembala, ibu gembala yang menentukan orang tidak masuk surga ini. Kamu cuma saya sekeluarga masuk surga, mana saudara? Mana ayatnya? Ya, cuma ada roh itu. Roh Kudus, tolong saya, Roh Kudus tidak kerja seperti itu. Ini akhir zaman banyak penyesat. Hati-hati. Walau saya sudah di dalam pengajaran sampai hari ini sekian puluh tahun, tapi hati-hati, rohnya itu yang menyesatkan. Ya, jadi kita jemaat juga harus tahu Alkitab. Kalau tidak tahu, kita dibutakan oleh guru palsu, nabi palsu, pendeta palsu. Banyak, saudara, mimbar dijadikan apa? Gitu ya. Mari kita hari-hari ini lebih giat, lebih berhati-hati. Nah, kita mau lanjut. Tadi kita baca jemaat Philadelphia, dikatakan apa? Kekuatannya tidak seberapa. Karunia Roh Kudus, karunia-karunia rohani kurang. Tapi kelebihannya apa? Dikatakan mereka itu kesetiaan dan ketaatannya. Ya, coba baca ya, Wahyu 3 ayat yang ke-10.
ayat yang ke-8 lebih dahulu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatannya tidak seberapa, kecil. Jemaat kecil. Jumlah secara perhitungan manusia pengikutnya kecil. Karunia-karunia Roh Kudusnya juga kecil. Ya, terus. Namun engkau menuruti firman-Ku, Nah, dan engkau tidak menyangkal namaku. namun firman-Ku kau turuti dan tidak menyangkal namaku, itu artinya setia. Yang ini dilihat Tuhan, kesetiaan. Karena Tuhan itu setia. Masa Tuhannya setia, kita umatnya tidak setia. Dia menghendaki kita sama dengan Dia, sama cemerlang, tidak ada cacat. Tapi dimulai ukurannya ketaatan dan kesetiaan. Ini ukuran rohani. Amsal mengatakan, banyak orang mengatakan aku baik, tapi orang setia siapa menemukan? Kita baca ya, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, Banyak orang katakan aku orang baik. tetapi orang yang setia, Nah, siapakah menemukannya? siapa yang dapat menemukan orang setia? Waktu Tuhan memuji hamba yang membawa kembali 5 talentanya, ditambah sekarang 5 talenta, maka Tuhan berkata, kamu hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Yang 2 talenta juga datang dengan 2 talenta. Bertambah, hambaku yang baik dan setia, turutilah. Nah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi hamba yang tidak setia, yang dapat 1 talenta, apa dikatakan oleh Tuhan? Yang jahat. Ya, jahat dan tidak setia. Jadi kesetiaan, ketaatan, 2 hal ini ukuran Tuhan pada gereja. Ya, bukan pada karunia-karunia roh. Bisa membuat, bisa ngusir setan, bisa apa. Bukan itu. Malaikat jemaat itu dituntut setia dan taat kepada Tuhan, menjadi sama dengan Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut bukan berarti terlalu lembek sampai tidak juga menegur yang salah, tidak. Ada waktunya mendisiplinkan, ada waktunya tegas. Ya, saya selalu berkata, mimbar bukanlah jaminan orang itu selamat, pendeta itu pasti sorga. Udahlah, kita juga berjuang, berusaha. Apa yang kita sampaikan sedapatnya kita lakukan. Jika kita tidak berkata benar, kita harus sujud menyembah Tuhan, minta ampun. Ya. Nah, ini jemaat Philadelphia. Dia tidak menyangkal Tuhan. Kapan? Waktu tekanan datang. Ya. Di dalam ayat 9 itu tekanan datang. Lihatlah, tolong dibacakan. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Ya. tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya, orang Kristen, tapi tidak seperti itu. Ya, ini jemaat setan, jemaat iblis. Ada tekanan. Ini ada ujiannya daripada jemaat Philadelphia. Ada orang yang seperti ini, jemaat setan. Ya, tekanan banyak, ujiannya banyak. Terus, Melainkan berdusta akan Ya. kuserahkan kepadamu. ya, Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. ya. Dan dikatakan karena mereka tidak menyangkal Tuhan, setia. Walaupun tekanan datang, mereka tetap setia. Ya. Ini jemaat yang kecil, jemaat yang tidak punya banyak karunia-karunia roh. Dalam jumlah kuantitas sedikit, ya. Tapi mereka punya kualitas rohani.
Yang mata Tuhan melihat dari 7 jemaat, jemaat Philadelphia itu nomor 1. Yang betul-betul dinilai Tuhan bagus. Yang kedua jemaat Smyrna. Itu akhirnya mati, dibunuh karena Kristus. Tapi setia sampai mati. Baca ya, Wahyu pasal yang kedua. Tidak ada teguran, tidak ada teguran celaan dari Tuhan, ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke 10, ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, Ya, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. ya, Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. ya. Terus Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. jangan takut kalau menderita, ya. Terus Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, ya, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. cuma 10 hari. Kesusahan yang Tuhan bebankan 10 hari. Ada batas. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan ekonomi, sakit, itu semua ada batas. Karena yang pegang kendali kekuasaan itu Tuhan. Oh, ini orang ukurannya pencobanya cuma seperti ini. Tuhan tidak kasih pikulan yang lebih berat kepada seseorang kalau memang kesanggupannya cuma bisa pikul 50 kilo. Tidak dikasih 100 kilo. Percayalah. Apabila pencobaan itu datang, Tuhan katakan, aku beri kamu jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kesanggupan untuk kita pikul. Itu Bapa di surga. Tetapi ketika kita dicobai, dia kasih jalan keluar. Yang dia tuntut dari kita setia, taat, tekun, tidak menyangkal nama Tuhan. Ya, coba kita baca Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Setia. Kalau orang tuh tidak setia, itu orang tidak betul. Ya, jangan kita pakai logika kita. Ya, mari kita kembali ke apa kata Tuhan tentang orang yang tidak setia. Sifat-sifat yang kesetiaan ini dicari. Coba kalau ada orang mau menikah, ya, apa yang dia cari? Hartanya, ganteng, cantik. Itu nanti satu waktu habis, pupus kecantikan itu, kemolekan itu sia-sia kata Amsal. Kecantikan itu bohong. Tapi orang mencari istri yang takut akan Tuhan. Ganteng, gagah, nanti habis. Ya, apa yang dicari? Setia, kesetiaan. Jadi jangan cuma lihat, oh ini pemuda ganteng, banyak uangnya, terhormat, pangkatnya tinggi, ya, cari dia. Tapi kalau tidak setia, mau, ya, di tengah jalan nikah mau patah, jangan. Kalau bisa sampai selesai, ya, suami istri tetap setia, rukun. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pertengkaran, tidak ada perbantahan, tapi penyelesaiannya itu adalah firman Tuhan. Jangan tidur sebelum selesai. Minta maaf dulu. Ya. Itu kan Tuhan mau seperti itu. Ya. Kesetiaan, ketaatan. Jadi kalau kita melayani dengan setia, melayani dengan tekun. Saya bilang pada hamba-hamba Tuhan, saya mau melayani sampai akhir. Saya tidak tahu kapan akhir hidup saya, tapi sampai akhir. Ya, banyak orang saya dapati
patah di tengah jalan. Ketemu percobaan sedikit, sandungan, kata-kata, itu langsung mundur, tidak setia. Ya, diberi talenta, mahkotanya pindah kepada orang. Itu kan dikatakan oleh Tuhan kepada Philadelphia, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Pertahankan pelayananmu, pertahankan apa yang Tuhan percayakan, bahkan ditingkatkan. Memang dalam pelayanan, dalam pekerjaan itu memang lelah, capek. Siapa bilang tidak? Ya, sampai pendeta yang tuh bilang sama saya, Om, kemarin ditelepon, Om istirahat Om, pergi ke anak-anak libur. Ya, karena selama ini bukan hanya tenaga, Om keluar pikiran banyak. Ya, saya bilang ya rencana seperti itu. Ya. Jadi ada waktunya kita capek, tapi setia lakukan apa yang Tuhan suruh. Dua ini, jangan lupa ya, taat, setia. Ini jemaat Philadelphia. Taat dan setia, jangan tinggalkan pekerjaan itu. Ya, dikatakan pada jemaat Smyrna, setia sampai mati. Kesusahanmu 10 hari. Jadi 5 jemaat ditegur Tuhan, dinyatakan salahnya, tapi 2 jemaat ini, ya jemaat apa tadi, jemaat Smyrna ya, jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia tidak dicela, tidak Tuhan dapati celah. Yang satu setia walaupun menderita, dikocok tekanan, ada iblis menekan, tapi mereka tetap tidak menyangkal nama Tuhan. Setia, setia sampai akhir. Ya. Bukan cuma setia 10 tahun, setia 20 tahun, itu belum teruji. Setia sampai akhir, itu ujiannya kita. Ya, kalau saudara lihat orang terus patah di tengah jalan, tinggal udah setia. Nah, jangan bersifat manusia. Saya catat di sini, mudah merasa kecil hati, tertolak, minder dan sebagainya. Ini adalah sifat dari jiwa yang inferior. Jangan ya, ada jiwa seperti mudah merasa kecil hati, tertolak, minder. Sebenarnya minder ini itu juga akibat tinggi hati. Kadang-kadang karena tinggi hati jadi minder, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Saya cuma seperti ini Tuhan pakai. Puji Tuhan, saya setia. Ya. Ibu gembala saya bilang sama saya gini, Pak John, walaupun 2 talenta, kembangkan setia. Saya bilang iya. Walaupun bukan 5 talenta, sayangnya orang yang dapat 1 talenta tidak setia. Lah ya betul, Ibu Gembala saya omong begitu sama saya. Walaupun 2 talenta, jalankan. Nanti jadi 4 talenta. Dari 4 talenta kamu jalankan lagi jadi 8 talenta. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. 2 talenta dijalankan, 5 talenta dijalankan, seharusnya 1 talenta pun dijalankan. Tapi sayangnya orang yang menerima 1 talenta itu tidak setia dan hatinya tidak baik, jahat. Kita baca itu Matius pasal yang ke-25. Ya. Matius 25 ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, yang baik dan setia. Jadi tadi Amsal mengatakan banyak orang menyebut dirinya baik, tapi siapa yang menemukan orang yang setia?
Ya kan? Alkitab, jangan pendapat manusia, pendapatnya Tuhan. Kalau ada orang mengatakan dia klaim dirinya baik, coba lihat bagaimana hidupnya. Ya, kalau dia tidak setia, ngomong kosong kebaikannya. Ya. Terus Engkau telah setia dalam perkara kecil. nah, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang kalau besar. kita setia perkara kecil, Tuhan tunjukkan perkara yang lebih besar. Terus Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. ya. Lanjut. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Ya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Aku beroleh laba 2 talenta. Terus Maka kata tuannya itu kepadanya, ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang Hamba. baik dan setia. baik dan setia. Jadi baik setia pasti. Ya. Terus Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. ya, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. supaya hamba yang terima 5 talenta itu rendah hati, maka Tuhan itu berkata cuma perkara kecil. Yang 5 talenta perkara kecil, yang 2 talenta juga perkara kecil, tidak ada yang besar. Jadi manusia jangan sombong. Kan 5 talenta juga dikatakan setia dalam perkara kecil. Coba dibaca. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, Engkau telah setia dalam perkara kecil. ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau perkara kecil tidak bisa, perkara besar tidak mungkin. Ya. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan itu, coba kita baca yang ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, ya, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. ya, Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, ya, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. ya. Hamba yang jahat, malas. Sebetulnya kita semuanya punya talenta. Ya, sudah diberi Tuhan. Ukurannya tidak sama. Cuma kita mau pakai tidak, atau kita cuma mau foya-foya, cuma mau senang-senang, cuma kesana kemari, ya, atau cuma duduk diam, tidak berbuat apa-apa. Sebenarnya kita punya. Dalam pelayanan KKR saja itu tadi kita sudah dengar. Ya, diberi tanggung jawab sebagai seksi konsumsi. Dia hitung, dia cari, jangan sampai latihan tidak kebagian. Istri saya pesan kepada mereka, jangan lupa orang yang latihan. Disuruh hitung sampai orang yang latihan itu, karena mereka tidak pulang ke hotel, mereka latihan supaya dapat makan. Ya, oh saya cuma bagi yang terima tamu. Nah, bagi yang terima tamu itu luar biasa. Itu mewakili Tuhan sebagai tuan rumah. Kalau orang bikin KKR seperti itu, Tuhan tuan rumahnya. Ya, dia terima tamu, terima dengan baik tanggung jawab itu. Jadi seksi transport itu ditanggung jawab dengan baik. Ya, jadi keuangan tanggung jawab kerja, hitung sampai tidak ada salah. Ya, orang yang multimedia, kameramen, semua ini setia di situ. Orang luar bisa dengar, orang luar bisa menyaksikan, bukan orang jemaat. Jemaat sekarang malas seringkali datang, dia pikir ada YouTube. Cuma hati-hati kalau YouTube semua kita dengar. Sekarang macam-macam, saya sendiri belum dengar betul, tapi saya dengar dari hamba Tuhan. Sekarang ada namanya Kristen progresif. Progresifnya kemana arahnya? Hati-hati.
Jadi orang senior itu, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan, dia tahu ini keliru, menyesatkan nih. Ya, jadi tidak semua yang kita bisa dengar itu baik. Makanya kita siapkan juga walaupun kecil, tapi itu menolong orang. Ini pelayanan ini sangat penting, jangan ditinggalkan. Ada orang tinggalkan, tidak setia. Ya, kalau kita mengerti ini, kita mengerti isi hatinya Tuhan. Stefanus dirajam batu, dibunuh, ya. Apa yang dia buat? Menyangkal Tuhan? Tidak. Stefanus itu setia sampai mati. Tadi jemaat Smyrna setia sampai mati. Sekarang Stefanus dirajam batu. Ada Paulus, Rasul Paulus yang dulu Saulus, setuju, bunuh saja, lempar lagi sampai Stefanus mati. Matinya bagaimana? Tuhan, aku kutuki mereka yang melempari aku batu. Tidak, saudara. Coba, Stefanus mendoakan orang-orang yang membunuh dia. Hebat, ya, persis seperti Tuhan. Di atas kayu salib Yesus berkata apa? Bapa, ampuni mereka yang menyalibkan aku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Stefanus pun demikian. Jemaat Philadelphia pun demikian. Tekunnya dan setianya itu kesetiaan Tuhan yang mereka warisi dalam kehidupan. Ya. Coba kita langsung 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, Ya. dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kita perlu penuh Roh Kudus. Perlu sekali. Sangat mempenolong kita itu Parakletos. Gereja zaman akhir ini zaman Roh Kudus. Jangan ada orang yang tidak mengalami itu, kepenuhan Roh Kudus. Mulai dulu merindukan Tuhan, baptis saya dengan baptisan Roh Kudus. Itu Kristen yang lebih kuat. Kita butuh zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak sudah lewat, zaman Roh Kudus, ini zaman gereja. Apakah kita sudah mengalami itu, baptisan Roh Kudus? Apakah kita sudah berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus? Ini penting. Sebab orang yang penuh Roh Kudus akan melakukan kebenaran, akan ketaatan dan setia. Roh Kudus itu juga bukan sekedar hanya bahasa lidah. Itu tanda awal dari orang dibaptis Roh Kudus, baru bahasa lidah. Tapi sesudah kita dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus ini sangat penting. Banyak orang cuma senang aku sudah dibaptis Roh Kudus, tapi lupa bahwa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, hidupnya itu baik, akan jadi setia, akan jadi tekun, akan jadi tidak menyangkal Tuhan. Stefanus penuh Roh Kudus, dirajam sampai mati. Apa yang dia katakan? Mari kita baca ayat selanjutnya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, kalau orang Kristen mengalami aniaya, mati martir, Yesus berdiri. Anak Allah berdiri. Apa artinya berdiri? Memberi hormat. Kalau manusia hormat kita, luar biasa. Kalau manusia tidak hormat kita, kita marah, tidak suka. Tapi kalau Allah, anak Allah itu berdiri menghormati kita, apa artinya hormat manusia? Ya.
Jangan ada orang terlalu ambisi untuk dihormati manusia. Hormat dari Tuhan. Stefanus waktu dirajam luar biasa. Anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri itu tanda memberi hormat. Coba kalau presiden datang, semua hadirin yang sudah ada disuruh berdiri, memberi hormat. Ya, lanjut. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ya, Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda Ya. yang bernama Saulus. ya. Terus, Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ya, Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. meninggal. Jangan tanggungkan. Sama doanya Yesus. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ini orang yang penuh Roh Kudus. Di akhir zaman gereja Tuhan, jangan pikir kalau kita sudah mundur. Dulu ibadah 3 kali seminggu, ibadah doa di rumah masing-masing, baca Alkitab 1 jam sembahyang. Sekarang sudah tidak, mundur, bahaya. Itu berarti Roh Kudus sudah berkurang-kurang. Gimana ya? Ini botol penuh. Kalau saya pakai minum sisa setengah, akan habis. Nah, Tuhan ingin kita tetap penuh seperti botol ini. Penuh dengan Roh Kudus. Tidak kurang. Begitu kurang tambah. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus, kata Efesus. Penuh Roh Kudus. Bukannya karunia-karunia roh, tapi penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus beda, bicaranya beda. Pelayanannya, kesetiaannya, tugas tanggung jawabnya dikerjakan beda. Tidak disuruh sedikit melayani mukanya busuk. Suruh bantu aku ya, angkat itu dulu sedikit, buska aja busuk. Itu tidak ada Roh Kudus. Tuhan cari akhir zaman orang yang penuh Roh Kudus. Mau menderita, mau suka melayani, gembira. Ya. Saya lihat ada orang diberkati, bisa buat ini, bisa buat itu. Kenapa? Ini pelayanan kesetiaannya dengan anak yatim dan piatu. Tuh anak yatim dan piatu, nggak ada orang tuanya. Tapi anak yatim piatu harus dididik, karena bahaya. Orang ini tidak terbiasa dengan didikan, karena tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yatim dan piatu terpelihara, kamu harus ngerti bahwa yang pelihara saya, yang memberkati saya dengan firman Allah, dengan uang biarpun sedikit, ini saya harus menunjukkan kesetiaan saya pada Tuhan. Sulit saudara, orang tidak punya orang tua utuh itu sulit. Bukan saya menghina, tidak. Perangainya, sifatnya, karakternya lebih sulit daripada ada orang tua didikan. Tapi banyak juga orang tua lengkap tidak ada didikan. Makanya Alkitab mengatakan pendidikan itu sangat penting. Dididik. Ya, dalam rohani, dalam pelayanan juga harus belajar dididik. Kalau salah, beritahu. Kalau salahnya ditunjuk, rendah hati. Nah, terima kasih. Berarti orang yang memperhatikan kita, menegur kita, itu mengasihi kita. Kalau orang tidak kasih kita, biar aja kamu jadi apa. Betul ya? Ya, begitu. Jadi, mari kita belajar untuk setia di dalam apa yang Tuhan percayakan. Kalau orang diberkati uang, materi, ada maksudnya Tuhan. Setia dalam perkara kecil itu, Tuhan akan tambah dengan perkara yang besar. Kalau orang tidak setia dalam perkara kecil, tidak bisa setia perkara besar.
Injil Lukas mengatakan, kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, uang yang dipercayakan, maka kamu tidak akan ditambah dengan perkara yang lebih besar. Kesetiaan kita, itu yang mata Tuhan melihat kepada jemaat Philadelphia, ketekunannya. Maka dikatakan Tuhan selalu buka pintu. Coba kembali Wahyu 3. Tuhan selalu membuka pintu. Wahyu pasal yang ketiga tadi, ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu aku telah buka pintu yang tidak bagimu. dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada orang yang bisa menutup. Kalau kita setia, taat, tekun, Tuhan selalu buka pintu. Walaupun kekuatan kita tidak seberapa. Dalam 2 kali KKR Oktober dan April baru-baru Paskah, saudara tidak tahu tantangan, kesulitan, persoalan apa yang saya hadapi. Saya kan tidak ngomong, tapi kita lanjut. Tuhan buka pintu, orang pada datang pulang dengan sukacita. Semua rata-rata sukacita. Dari gereja lain, sinode lain, amin, amin suaranya, sampai mereka nyanyi, sampai menari. Pembicara pun gembira. Ini baru-baru ini sangat diberkati. Ya, orang menyaksikan di YouTube. Ada yang telepon saya dari Surabaya. Om John, saya ikut dari awal sampai selesai. Waduh, saya diberkati. Gimana Om kalau bikin di Surabaya? Gimana kalau dibuat di Surabaya? Saya bilang boleh, tapi tantangannya tidak kecil. Ya. Nah, dia bilang sana. Oh iya sana. Tapi pembicaranya bilang di sini enak, di gedung gerejanya Om. Di Manado saja. Waduh, luar biasa di Manado. Ini orang dari jauh datang. Dari jauh. Pemimpin pujiannya gembala-gembala. Pemain musiknya gembala-gembala. Bagaimana tidak diurapi. Ya, kalau imam-imam, kadang-kadang mereka pusing, saya mesti kuliah, mesti sekolah, mesti kerja. Gembala-gembala khusus datang khusus untuk KKR. Sudah silakan melayani. Dan saya akui, saya hargai mereka. Selesai kita pulang, makan, mereka masih latihan. Mereka masih latihan. Itu sebabnya harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai mereka pulang latihan tidak dapat konsumsi. Ya. Jadi berkatnya luar biasa. Uang saudara tanam untuk KKR tidak hilang. Ya, nanti upahnya di sana. Upahnya besar di sorga. Uang yang kita tanam. Semua harus didasari hati, motivasi yang benar. Bukan mencari untung, bukan kemuliaan diri, tapi kemuliaan Tuhan. Ingat ya, orang muda, saya mau katakan kamu juga, kuliah kamu, sekolah kamu untuk apa? Apa yang kamu kerjakan semua dari motivasi. Kalau ini benar, Allah memberkati 100%. Kalau motivasi hati kita setuju dengan Tuhan, Tuhan buka pintu. Ya, mau jadi dokter. Apa tujuan kamu jadi dokter? Wah, supaya saya jadi dokter nanti saya dapat banyak uang, saya susah sekolah sudah jadi, aduh belum lagi koas sampai tidur tidak tidur. Ya. Sekolah dokter tidak mudah. Saya jadi dokter apa untuk saya?
dokter itu harus lihat orang yang datang ini siapa, kondisinya apa. Ya, bukan uang motivasinya, menolong orang. Kalau orang itu seperti itu, dia akan diberkati Tuhan. Karena dokter juga satu hari harus bilang, Tuhan, tolong aku. Makanya dokter tidak boleh, ini pasien ini gini, tidak boleh. Satu hari kalau kamu juga bilang, Tuhan tolong aku. Dokter kalau sakit gigi bisa tolong, tidak bisa, saudara, mesti pilih temannya. Betul ya? Kalau dokter sakit, mesti pilih temannya. Manusia tidak ada apa-apa. Ya, tanah, debu. Kan tanah, debu. Mazmur mengatakan, sebab dia tahu kita ini siapa, cuma debu. Nah, pendeta besar, pendeta kecil, debu. Satu hari kelak sang pendeta, ya Tuhan, terimalah aku, tolong aku, ampuni aku. Semua kita sama. Ya. Apa yang salah? Apa yang tidak samanya? Semua sama. Napas dari Tuhan. Dokter bisa kasih napas buatan, napas oksigen, masih banyak, masih jalan. Orangnya sudah tidak ada, tidak bisa. Kan itu jadi dokter itu rendah hati. Orang datang itu sudah membawa problem penyakitnya. Belum lagi apa yang mau diobati. Belum lagi mungkin dia mikir-mikir nanti mau beli obat apa, nanti mau apa. Jadi orang-orang yang kecil-kecil, orang besar-besar tertolong dengan namanya BPJS. Ini program pemerintah yang baik, jangan kita bersungut-sungut, kita nolong orang kok. Oh iya, tapi saya susah payah sekolah, banyak uang. Ya, tujuannya apa nanti? Ya, jadi pendeta juga begitu. Apa tujuan mau jadi pendeta? Cari uang, nafkah hidup. Lah keliru. Jadi pendeta itu menjadi penuntun orang, membawa orang ke jalan ke sorga. Sementara kita juga jalan ke sorga. Jangan pendeta tuntun orang jalan ke sorga dengan firman, dia sendiri tidak. Ini orang beriman, orang yang tahu kehendak Tuhan. Ya, tidak ada orang yang hebat. Nah, Jemaat Philadelphia selalu Tuhan buka pintu. Karena apa? Menuruti firman. Coba baca, baik-baik baca. Ya, di dalam ayat yang ke-7, coba baca itu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya, selalu dibukakan Tuhan pintu. Kenapa? Karena rendah hati, merasa kecil jemaat ini. Jadi Tuhan buka. Kuncinya Daud. Daud itu raja tapi rendah hati. Ketika Nathan menegur dia karena berbuat dosa, maka Daud turun ke bawah, rendah hati. Beda dengan Saul. Saul ketika Nabi datang menegur, apa yang dibilang? Hormati aku di depan rakyat. Ini Raja Saul. Nabi Samuel bilang, apa yang kamu buat? Hai Saul, aku sedang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Hasil jarahan yang gemuk-gemuk diambil, jarahan yang kurus-kurus itu yang dipersembahkan, lalu dia pamer. Padahal Tuhan suruh apa? Tumpas semua jarahan. Rajanya juga jangan kasih hidup. Tapi dia tidak dengar-dengaran.
Ketika datang teguran Tuhan melalui Samuel, dia bilang apa? Lihat rakyat itu banyak, jangan tegur saya di depan rakyat, ini sombong. Maka Tuhan bilang, aku angkat sekarang orang yang lain. Namanya siapa? Daud. Jangan ada orang namanya David tapi sombong. Daud itu punya ciri kerendahan hati, kesetiaan. Daud itu rendah hati, setia. Ditegur Nathan, dia bilang, aku memang salah. Ya. Orang itu kelihatan kapan? Kalau dia salah ditegur, rendah hati atau tidak. Kalau ditegur, dia bilang permisi, permisi pun tidak. Langsung caw, ini orang tidak benar. Ya, sampai kemanapun tidak benar kecuali dia bertobat. Jangan pakai mata kasar kita ini, pakai mata hati kita lihat. Teropong dengan teropong Tuhan, kacamata Tuhan. Beda kacamata manusia. Kalau kau rendah hati, Tuhan buka pintu. Dan ada perlindungan. Luar biasa. Perlindungan Tuhan itu buat kita hebat. Ini hari Pak Tuhan tidak datang. Saya bilang sama keluarganya, papamu itu tidak punya mata lihat lagi. Tapi mata hatinya bukan main. Kalau dia menyembah, luar biasa. Tapi anak-anak tidak sadar, papanya sangat butuh Tuhan. Dan tidak butuh firman. Minggu lalu dia bersaksi, tidur atau duduk-duduk, plafon prak jatuh dari atas. Oh, kita tidak kena. Ya, Tuhan lindungi. Dia bilang apa dalam kesaksian yang buta ini, yang tidak bisa lihat. Dia bilang luar biasa Tuhan. Nyata, tidur, plafon prak tindis. Aku tidak mati, masih hidup. Perlindungan Tuhan. Tuhan janji perlindungan, penyertaan kepada kita. Tapi bagaimana kita, apakah kita berlaku setia kepada Tuhan, taat? Ini jemaat ini mendapatkan perlindungan. Ayat 10 tolong dibaca. Perhatikan baik-baik. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, Ya. maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, Iya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita ini dilindungi dari hari pencobaan, disertai Tuhan. Bangsa Israel dijanjikan, aku berjalan di depan kamu, aku melindungi kamu sampai di negeri perjanjian. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Banyak mereka tidak taat, tidak patuh, tidak setia. Padahal Tuhan bilang, aku berjalan di depan kamu. Itu artinya, aku ini perlindungan kamu. Waktu kita tidur, kita butuh perlindungan. Siapapun kita. Mau raja, mau presiden, mau pembesar, perlu perlindungan Tuhan waktu tidur. Kita tidak tahu apa-apa. Bisa saja gempa, rumahnya roboh. Ya. Bisa saja orang itu tidak bangun lagi. Waktu tidur. Itulah. Apa saudara tidak perlu perlindungan Tuhan? Perlu tahu? Apa kata Tuhan pada jemaat ini? Karena engkau menuruti, taat kepada firman-Ku, maka aku melindungi engkau dari hari percobaan. Aku menyertai kamu ketika kita naik pesawat, ketika kita jalan di jalan, ketika kita mengendarai sepeda motor, ketika kita mengendarai mobil. Allah itu perlindungan. Dia setia. Kita jangan tidak setia.
Kita bisa menyanyi Allahku yang setia, tapi apa kita setia? Ya, Keluaran 23 ayat 23, 22 dan 23. Keluaran 23 ayat 22 dan 23. Baca itu. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya Ya. dan melakukan segala yang kufirmankan, Ya. maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Ya, kalau kau setia taat, aku memusuhi musuhmu. Ya, itu artinya Tuhan itu setia sekali, setia kawan. Jangan kita lupa kesetiaan Tuhan itu dengan tidak setia. Ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu Nah, dan membawa engkau kepada orang Amori. malaikatku berjalan di depanmu. Artinya apa? Tuhan itu jadi perisai kita, melindungi kita. Di mana kita ada, di situ Tuhan menjadi perisai, berjalan di depanku. Ya. Terus Orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, Ya. dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. ya, Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Dengan cepat. Yesaya pasal 43 ayat Tetapi 1. sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Ya. Yakub, Ya, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. ya, Engkau ini kepunyaanku. ya. Terus, Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. ya, Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. itu kesetiaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tapi sayang bangsa Israel tidak setia. Ya, tapi kepada jemaat Philadelphia Tuhan katakan, aku melindungi. Kenapa? Karena setia, taat. Terus, Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, iya. dan nyala api tidak akan membakar engkau. Terus, Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, Ya. dan memberikan Ethiopia dan Ya. Seba sebagai gantimu. ya, terus, Oleh karena engkau berharga di mataku dan Ya. mulia, dan aku ini mengasihi engkau. kita ini berharga di mata Tuhan bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita punya banyak ilmu, bukan. Karena Tuhan sudah menebus. Kita ini miliknya, yang jadi pengorbanannya membayar mahal menjadi milik kita, menjadi miliknya Tuhan. Jadi kita ini dijaga sedemikian rupa. Jangan kita kira kita disayang Tuhan karena kita begini-begini, tidak. Karena dia sudah bayar dengan pengorbanan, berharga di mata Tuhan. Sampai matinya orang kekasih Tuhan itu berharga. Ya, terus, Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, ya, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. ya, Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. jangan takut, aku menyertai, melindungi. Kalau Tuhan ada di pihak kita, luar biasa. Jemaat ini dijanjikan nanti dunia akan dihujani dengan berbagai-bagai pencobaan. Kalau orang Kristen saat ini tidak sadar, tidak lihat situasi dunia, situasi apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab, ini tanda akhir zaman, akhir dari zaman akhir segera tiba. Apa kita masih mau malas-malas? Apa kita masih mau santai-santai menikmati dunia daging ini? Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada tanda-tanda yang dikatakan Tuhan? Penyesatan ada. Sekarang banyak penyesatan, hati-hati. Makanya perlu fellowship. Fellowship itu seperti yang kita lakukan, itu saling mengingatkan, saling menasihati. Bukannya kumpul-kumpul rame-rame kegiatan, tidak. Di situ ada firman untuk mengingatkan kita, untuk memberi nasihat kepada kita. Apa yang harus kita buat?
ada penyesatan. Ya, ada apa lagi? Ya, segala-galanya sudah ada. Peresmian dari pernikahan yang tidak benar. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sudah ada. Apalagi? Sekarang saya dapat video dari teman, ada yang namanya pendeta. Kalau ada orang pemberkatan nikah di dia, tarifnya kalau normal biasa, ya misalnya 20 juta. Kalau tidak normal 40 juta. Tidak normal itu apa? Kalau sudah hamil. Tidak normal itu apa? Kalau pasangan tidak berimbang. Apalagi itu dibayar. Ini bukan pendeta. Kalau ada pendeta seperti ini bukan pendeta. Penyesatan. Ini sudah akhir zaman. Mari kita maju. Jangan malas. Oh, khotbahnya terlalu lama. Kumpul. Jangan mengeluh khotbah. Sebenarnya kalau ditanya pendeta mau khotbah lama mau cepat mana enak, Pak Pendeta? 5 menit, khotbah 10 menit aja. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu baik. Ketika kantong saya kosong maka diisi. Dalam nama Yesus, apa kebutuhanmu? Sakitmu dipulihkan. Amin. Mari kita berdiri, doa berkat. Selesai. Cuma itu buta. Tidak tahu apa-apa. Justru khotbah yang mengajari kita harus begini, hati-hati begini. Itulah yang kita harus dengar. Di akhir zaman ini, memang kemampuan manusia menampung itu, ya mendengar itu ada batasnya. Tapi kalau satu zaman itu masih normal. Lebih 5 menit, 10 menit masih normal. Dulu saya 2 jam setengah dengar duduk. Padahal saya orang baru. Tapi karena Roh Kudus penuh dalam hidup saya, senangnya, catat lagi, menangis lagi. Ampuni saya Tuhan ketika dengar khotbah itu. Aduh Tuhan saya salah ini. Gitu tuh. Itu kan cermin. Ketika firman Tuhan itu diberitakan, kaca saya. Kok di sini ada cacat, di sini ada cacat. Ya itu mestinya begitu. Jadi kita asik. Cacat. Ternyata, ya kan? Jadi lihat. Di khotbah itu kita lihat, ini saya punya kelemahan tidak setia, ini saya tidak taat, ini saya begini, ini saya begini, kan dari sini. Ini cermin. Tapi jangan lupa sesudah bercermin, perbaiki. Jangan sudah, cacat saya di sini keluar, nggak usah bikin baik, sama saja, nggak ada gunanya. Makanya Alkitab mengingatkan akhir dari Wahyu 3 itu tadi, jemaat Efesus, jemaat Philadelphia dikatakan, barang siapa bertelinga, siapa yang telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Bukan pendeta itu yang turun dari mimbar atau istrinya datang, kamu ini begini. Nah, begitu saudara. Ini sekarang zaman akhir. Hati-hati ya. Saya sebagai gembala, saya memberitahu saudara, hati-hati, peka. Jangan mesti jadi jemaat seperti ini. Jangan. Hati-hati dengan YouTube. Hati-hati dengan segala macam bacaan dan semuanya. Hati-hati. Ya, mari kita bertekun dengan iman, taat dan setia. Maka aku melindungi, kata Tuhan, pada hari pencobaan. Lebih banyak kita ditolong Tuhan, lebih mawas, lebih hati-hati, lebih setia pada Tuhan, lebih taat kepada perintahnya. Ya, jadi Tuhan melihat hati kita. Dalam melakukan apapun, mari kita periksa hati kita. Motivasinya apa?
Kalau motivasi salah, Tuhan tidak berkati kita. Ya, Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Ya, silakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan Bapa Kau setia. Bapa di sorga setia. Kita juga harus setia. Pikul salib, menyangkal diri sampai mati. Ya, kalau hidup sampai Tuhan datang, puji Tuhan. Ya, dikasih kepercayaan apapun, setia. Dikasih kepercayaan multimedia, setia di situ. Dikasih kepercayaan baca Alkitab, setia. Dikasih kepercayaan pimpin pujian, setia. Ayo, dikasih kepercayaan berkat banyak uang, setia. Tujuannya apa itu? Bukan untukku, tidak. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan mau kita berbagi. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu setia, Tuhan terus tambah. Jadi sini terima, ya, sini terima, sini ngalir terus. Sama dengan sungai, apa itu? Laut mati sana. Tidak mau mengalir lagi, mati lautnya. Mau diberkati Tuhan, ayo setia. Alirkan berkat itu kepada orang lain, salurkan. Maka Tuhan akan pakai hidup kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Percaya Engkau milikku dan Engkau milikmu. Rinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu Tuhan. Di hatimu setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu Tuhan. Aku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Kasihmu ku mau jadi sepertimu. Bapa, Kau setia. Kita pun harus setia, tekun. Nanti pencobaan akan jatuh ke bumi, terjadi gempa di mana-mana. Engkau milikku dan ku milikmu. Amin. Mari kita sembah Dia. Kita renungkan itu firman. Apa kita taat? Apakah kita setia? Setia melakukan sesuatu. Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati ini Tuhan. Ubah hatiku
sama hatinya Tuhan, seputih seperti Tuhan pikul salib. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu Tuhan, di mata-Mu pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan. Apa kata Tuhan kepada saya? Apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita? Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan hari ini buat saya? Tuhan membuat saya saat ini taat dan setia. Setia dalam pelayanan, setia sebagai istri, setia sebagai suami, setia sebagai hamba Tuhan, setia sampai akhir, setia beribadah, taat. Semua orang mau pasangannya cocok, tapi kebanyakan tidak cocok. Tapi Tuhan nuntut setia kepada suami yang tidak benar, setia. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, tulus salib-Mu, kasih-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Biar mataku seperti mata Tuhan melihat, mata-Mu pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Tatap kota yang baru, Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Di situ cuma ada kebenaran, bukan langit dan bumi lama lenyap. Kejar yang tidak bisa lenyap. Kejar. Masih ada waktu, kesempatan melayani. Katakan sama Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Rabasyaka rabaya rabasawar. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Ya Tuhan, rabasyaka rabaya syalamun. Apa yang Tuhan tegur, apa yang Tuhan nyatakan kesalahan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu untuk memperbaiki hidup saya, supaya saya benar di mata-Mu Tuhan. Saya akan jadi orang Kristen yang benar, saya akan jadi hamba Tuhan yang benar, saya jadi pelayan Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan pakai hidup saya, Tuhan pakai hidup saya. Sebelum selesai semuanya langit dan bumi, langit dan bumi lenyap. Apa yang tidak lenyap? Firman itu tidak lenyap.
Itu firman yang harus kita hargai dalam hidup ini. Biar kita minta Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, agar mata rohani saya celik, mata rohani saya terbuka, bisa melihat apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk perlindungan. Satu jemaat sudah oma berdiri di belakang mobil. Dia tidak tahu mobil lewat, masuk dibawa mobil. Untung ada di antara dua ban. Coba kalau digilas di ban, mati. Sudah tua lagi. Tapi ban mobil tidak menggilas. Dia punya kecelakaan, tapi Tuhan melindungi. Betapa baiknya Tuhan. Kalau kita dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan, kita harus lebih setia, lebih maju, bukan mundur. Kalau kita diberitahu oleh Tuhan, ini waktunya kita dengar firman dengan baik. Ibadah jangan tergesa-gesa. Duduk diam seperti Maria. Tuhan berbicara begitu lama. Sementara Marta sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting, kata Tuhan. Maria sudah mengambil bagian terbaik yang tidak bisa diambil. Orang Kristen harus belajar menampung firman dalam bencana tanah liat ini. Itu harta yang indah. Kumpulkan. Jangan tergesa-gesa. Jangan mau cepat-cepat pulang, cepat-cepat selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ubah hatiku seperti hati Tuhan. Hatimu setulus salib itu, tulus salibmu, kasihmu. Siapa yang rindu kasih Tuhan dipenuhi? Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Rabaya Shakarabaya Rabasakara. Haleluya. Rabaya Rabasa Ramasekara Batakaramu. Pancarkan kasih itu Tuhan dalam hati kami. Oh Riabashakara Baya Rabasa Rabaya Rabasakara. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepertimu. Mari kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita akan tutup ibadah dan doa berdoa. Jika besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Kita adalah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkatnya dalam nama Yesus Kristus. Amin.